Kidung Jemaat kita nomor 18 Allah hadir bagi kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita untuk minggu ini yaitu hukum Taurat yang ketiga. Demikian bunyinya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk pengakuan dosa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, Bu Heran Allah mau memberi. Adik-adik yang ada di rumah, mungkin dalam satu minggu ini kita pernah melakukan kesalahan, baik kepada orang tua, bapak mama yang ada di rumah, baik kepada abang kakak, dan begitu juga kepada teman-teman kita. Mari kita mengakui pengampunan dosa kita. Berdoa kita mulai. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan kita untuk minggu ini, yaitu Yosua 24 ayat 15. Inang ulangi sekali lagi ya, Yosua 24 ayat 15. Demikian bunyinya, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian untuk ayat bulanan kita. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik persiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, dan dengarkan firman dari Ibu Pendeta. Kita buka kitab jemaat kita dari nomor 395, betapa indah harinya. Adik-adik, kita akan mendengarkan khotbah, sama-sama kita mengucapkan doa kita. Girgir pinggolhon umbegi hatami. O Yesus hasian dihoma awon. Amin. Adik-adikku, nas khotbah kita untuk minggu hari ini, buka Alkitabnya ya. Tertulis dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Inang akan baca. Demikian dikatakan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur
dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku sekalian, kamu pernah enggak nonton atau mungkin menyaksikan sendiri ketika ada orang yang terkenal itu datang ke suatu daerah? Biasanya orang banyak kan berdesak-desakan kan, buat suara untuk menyambut, hore hore misalnya, entah artis entah pejabat pun itu kan, ketika datang ke suatu tempat pasti disambut dengan meriah. Nah, Yesus juga seperti itu. Saat itu Yesus sudah sangat terkenal. Yesus terkenal karena apa? Karena Yesus banyak memberikan pengajaran. Terus Yesus juga banyak menyembuhkan orang sakit, banyak melakukan mukjizat. Termasuk ya yang paling sangat terkenal yaitu ketika Yesus membangkitkan, siapa tadi dikatakan di dalam naskotbah kita? Lazarus dari kematian. Jadi Yesus sangat terkenal ketika itu. Jadi kemana-mana pun Yesus pergi, orang banyak pasti mengikut Dia. Apalagi ketika itu Yesus mau masuk ke Yerusalem, orang-orang Yerusalem sudah dengar, oh Yesus mau datang, siapa Dia? Ini loh yang melakukan banyak mukjizat itu loh, yang membangkitkan Lazarus loh. Begitu mereka mendengar Yesus mau masuk ke Yerusalem, lihat tadi respon orang banyak itu ya, mereka langsung buat persiapan untuk menyambut Yesus. Apa tadi dikatakan sayang? Yang digerbangkan mereka tadi, yang diambil mereka? Daun-daun palem ya. Mereka buat itu di jalan yang dilalui Yesus. Karena Yesus tadi katanya naik apa? Naik seekor anak keledai. Jadi mereka sudah punya persiapan, begitu mendengarkan, mempersiapkan diri menyambut Yesus. Dibuat mereka. Bahkan kalau kita baca ini di evangelium yang lain ya, kitab Injil, bukan hanya daun palem aja. Mereka yang gak dapat daun palem itu bahkan dibuat, dihamparkan pakaiannya, bajunya ya, di tengah jalan itu di mana Yesus melewatinya dengan seekor anak keledai. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Itu menunjukkan ya, menunjukkan tanda bahwasannya mereka menghormati Yesus, mereka taat kepada Yesus. Dan dengar tadi ya bagaimana mereka berseru-seru. Apa ucapan mereka tadi? Yang di ayat 13 terus di ayat 15 ya. Itu tadi ucapan orang-orang tersebut terhadap Yesus ketika Yesus mau memasuki Yerusalem. Nah sekarang kita mau belajar. Kamu pernah nggak menyambut orang di rumahmu? Misalnya ada tamu yang datang, pasti pernah kan? Siapa yang nggak ada tamunya? Atau itu mungkin temannya mama atau temannya bapak. Nah, sekarang coba dulu ingat dulu, gimana kamu waktu tamu bapak atau tamu mama atau siapapun itu, atau tulang atau opung atau siapa yang datang ke rumah, gimana kamu menyambutnya? Apakah kamu marah-marah di situ sama mama karena nggak dikasih permintaanmu? Coba ingat dulu bagaimana. Kalau tadi orang banyak kan menyambutnya dengan sukacita, mereka mengeluh-geluhkan Yesus. Jadi kamu kalau ada orang datang ke rumah, sambut dengan baik. Tunjukkan sikapnya ya, jangan nanti kamu misalnya melakukan perbuatan yang membuat malu mama sama bapak. Dan bukan hanya itu, bagaimana sikapmu juga, perlakuanmu sama mama, sama bapak, sama adik atau sama abang, dengan sama kakak. Gimana coba kamu memperlakukan mereka sehari-hari? Kamu bentak-bentak enggak? Kamu marah-marah enggak? Atau ketika disuruh bagaimana? Dan kamu dapat tugas untuk minggu depannya,
Tadi kan Inang bilang ada 2 ayat itu cara orang banyak mengeluh-elukan Yesus. Yang pertama tadi ayat 13 mulai dari kata Hosana dan terakhir kata Raja Israel. Itu kamu videokan tugasmu nak ya, itu untuk anak laki-laki. Dan untuk anak perempuan berbeda, sama juga bikin buat bentuk video, itu ayat yang ke-15. Semua ayat 15 ya, karena itu pendek aja. Video kan nanti bilang dibuat mama sama bapak, terus kamu kirim ke guru sekolah minggumu. Biar didengar nanti ya, didengar guru sekolah minggu semua mendengar gimana kamu cara menyambut Yesus dengan suara kayak orang banyak ketika itu menyambut Yesus. Oke adik-adik, sudah siap menyambut Yesus kan? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Orang banyak yang sudah mengenal Yesus, mendengar berita tentang Yesus, telah mempersiapkan dirinya. Begitu mereka mendengar Yesus akan datang ke Yerusalem. Aku juga Tuhan, biarlah kiranya aku senantiasa mempersiapkan diri menyambut Kristus dalam hidupku, dengan sikapku, dengan perbuatanku, dengan perkataanku, baik kepada adik atau kakak dan abangku, kepada saudaraku, kepada kedua orang tuaku, bahkan kepada orang yang datang berkunjung ke rumahku. Biarlah kiranya aku bisa bersikap baik, bersikap sopan. Tanda aku adalah anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupku sehari-hari. Engkau juga Tuhan yang memberkati kami dalam masa sekolah kami. Ajari kami untuk bisa menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Begitu juga orang tuaku Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati mereka, memberkati pekerjaannya dan memberikan rezeki. Biarlah kiranya Tuhan juga tetap mengirimkan pertolongan agar kiranya virus COVID-19 cepat berlalu dari muka bumi ini, sehingga kami bisa kembali beribadah di gereja dan bertemu dengan teman-teman kami. Untuk segala dosa dan pelanggaran kami, Tuhan berkenan untuk menghapuskannya. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persiapkan persembahannya ya. Kita bernyanyi God is so good. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, tugasmu dibuat dalam bentuk video. Sampai bertemu kembali ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.